Jadi sesuai dengan waktu itu saya pas pidato, bukan pidato sih, pada saat pemilihan itu kita menyampaikan mangga. Saya menyampaikan tema besar sih Pak. Tema besarnya sangat internal broker sih sebenarnya ya, tapi saya sampaikan aja kan buat media ya. Pertama, tema besarnya adalah we want bigger portion. Kelihatan ada berapa orang sudah ngutip tuh Pak. Jadi maksudnya kami berharap, kami mau punya porsi yang lebih besar secara ekonomi dan komersial. Dan bukan cuma soal porsi komersialnya saja, tapi juga lebih baik dalam pengertian. Jadi juga kami tampil lebih baik. Kenapa seperti itu? Sebenarnya hal ini concernnya muncul karena nampaknya kita adalah salah satu distribution channel yang diakui di Undang-Undang 40. Di industri perasuransian itu distribution channel itu cuma 3. Agen, pialang, dan direct. Jadi asuransi langsung. Nah yang menarik adalah ternyata dalam data-data yang resmi dan maupun tidak resmi ada juga yang lain yang besar Pak. Perbankan contohnya, ya juga pembiayaan misalnya. Itu kan ini contoh aja ya. Kami tidak memerangi mereka. Cuma poinnya adalah mereka fokusnya adalah menjual uang, tapi mereka juga kemudian jadi menjual asuransi. Yang menarik adalah porsinya itu sometimes even lebih besar dari yang harus resminya jual polis. Kan lucu ya gitu. Jadi ada orang jualan makan sama bengkel jual makanan, lebih banyak bengkel jual makanan daripada restoran. Nah, kan lucu ini. Ya ini gitu maksudnya. Nah ini maksud saya itu makanya kenapa temanya adalah I want bigger portion. Plus kedua saya bilang pilarnya ada berapa pilar. Pilarnya saya buat simple sih Pak, supaya nggak jelimet juga sih memang. Daripada yang sifatnya normatif gitu ya. Kita harus sejajar, berkompetisi internasional. Saya bilang itu hanya bisa terjadi sejajar setelah kita punya porsi yang cukup. Iya. Ya seperti tadi dibilang kan, memang begitu kepentingan industri, kepentingan komersialnya cukup, ya kesejajaran tiba-tiba muncul gitu aja kan, tiba-tiba muncul. Nah yang pilarnya saya bilang sebenarnya satu, kami mau menanggalkan segala beban dan halangan yang merintangi. Itu 2 pilarnya. Kenapa? Ternyata dalam perjalanannya industri pialang, asuransi dan asuransi Indonesia saat ini ada beban yang muncul. Pembedaannya antara beban dan halangan itu ada 2 Pak. Beban itu sebenarnya dari dalam industri ini. Jadi bebannya dari kita sendiri. Kayak kegemukan lah badannya. Sama ada yang dari halangan, berarti dari luar nih. Kan menghalangi kita bergerak untuk lebih besar. Kalau beban dalam aspirasi yang muncul di industri kita, dan mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ikut di acara kemarin kan semua ngomong ya, kalau kayaknya datang juga Mas ya? Iya kan, itu juga kan? Nah itu terlihat jelas kalau banyak sekali itunya, penyampaian tentang beban-beban itu. Nah menurut saya beban yang muncul sebenarnya banyak sih, tapi beban yang sering di pointer sama teman-teman sebenarnya satu, beban untuk memenuhi aturan. Kan lucu ya. Beban itu sebenarnya kan beban untuk memperluas kemampuan ekonomi harusnya kan. Gitu kan, karena saya mau punya beban ini, mengikuti beban ini, makanya saya memperoleh share yang lebih besar. Ternyata enggak, hanya untuk comply. Oke, itu dalam hal? Nah, yang terlihat tampaknya satu, beban sertifikasi dan beban pendidikan. Gelar-gelar itu, Pak? Iya. Saya sih clear, saya tidak menolak itu, gitu. Sertifikasi, kompetensi, pendidikan itu wajib, Pak. Cuman menjadi beban ketika kemudian terjadi pembiayaan yang terlalu besar. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang, jadi gini, beban biayanya lumayan gini, selain beban biaya pun cukup rumit. Jadi gini Pak, pialang asuransi di Indonesia itu pertama kali banyak comply-nya Pak. Kita harus jadi PT satu. Itu berarti sudah ada aturan di Kumham kan, yang harus kita comply. Setelah aturan Kumham, ini nggak boleh dagang langsung.
Kita harus comply sama OJK. Itu pun banyak aturannya, benar kan? Supaya comply. Setelah comply sama OJK, kita kemudian disyaratkan lagi untuk comply itu. Tadi kita disyaratkan lagi. Jadi selain perusahaannya, ini orang-orangnya juga disyaratkan lagi kompetensi, pendidikan dan segala macam. Loh, ini kok jadi banyak banget. Dan kalau kita lihat dari urutan tadi, tidak ada satupun, itu kan beban tuh Pak. Semua itu ada bebannya tuh. Tidak ada satupun beban itu yang berhubungan langsung dengan produktivitas. Nggak ada loh ya. Nggak ada yang bikin kita jadi lebih kompetitif lawan Cina, lebih kompetitif lawan Singapura. Nggak ada itu semua lebih ke kita. Jadi saya bilang, kita nggak menafikan itu semua, tapi khususnya kalau dari dalam. Nah kebetulan memang ada yang dari dalam clear dari industri kita, which is yang paling belakang, dua belakang itu. Sertifikasi dan pendidikan. Mostly kan dari kita, bukan dari OJK soalnya itu. OJK cuma mensyaratkan aja punya level, punya standar kompetensi, which is, ya itu sih iya, itu wajib kan. Kayak kita juga nggak mau terima orang siapa tiba-tiba kau jadi pialang, kan nggak bisa tuh, ya kan. Biasa benerin bengkel itu tiba-tiba jadi pialang, ya nggak bisa dong, kan ada kompetensinya. Setuju kalau itu sih wajib. Cuman kemudian berapa besar pembiayaannya, ya. Nampaknya saya ngomong deh sama satu media waktu itu, bukan mas ya, bukan media asuransi ya. Waktu itu pernah ada analisa di pengurusan yang dulu sebelumnya bahwa biaya pendidikan untuk membangun orang di industri pialang asuransi dari nothing, dari tidak ada, sampai level tertinggi, level 7 ya, kita di BNSP itu sekitar 45 juta. Itu satu orang. Bayangin, satu orang Pak, itu membangun sesuatu untuk seorang itu comply. Bayangin ya Pak, itu belum ada hubungan sama kemampuan menghasilkan uang loh ya. Belum jualan tuh Pak. Belum jualan tuh Pak. Bayangin, 45 juta. Plus nanti masih ada yang namanya continuous itu Pak, yang SKP. Yes, SKP. Berarti kalau enggak nanti ini hilang nih. Jadi harus terus dikejar kan, berarti untuk menghidupi dia supaya tetap itu. Memang ada sangat spesifik sih ini Pak. Jadi gini, misal kalau saya bangun seseorang, kemudian orang itu bergelar baik gitu, hanya dan gini, satu, minimum orang yang punya gelar seperti itu di perusahaan pialang asuransi dan asuransi itu 4 minimum. Minimum 4. Minimum 4 orang. 1 pialang, 2 direksi, level 6, 1 tenaga ahli, level 7. Jadi, minimum lah, ini minimum ya, karena kalau di bawah ini udah nggak boleh, mesti minimum 4. Nah, berarti harus lebih besar dari itu kan? Itu satu. Nah, kedua, ini kenapa kemudian banyak teman-teman bilang itu sebagai beban. Makanya menurut saya itu kita harus tanggalkan beban itu. Tanpa merusak cita-cita awalnya, itu kompetensi. Nah, beban itu kemudian menjadi, misalnya 45 juta Pak ya contoh, saya bangun orang 45 juta. Setelah bangun orang 45 juta, karena sekarang sedang shortage, level 7 dengan kekurangan, orang yang 45, saya bangun 45 juta, ini bisa dibajak orang. Segera dibajak orang, pasti itu udah hukum alam itu. Karena instan ya? Iya, karena instan. Nah, gimana caranya? Saya naikin gajinya mau nggak mau. Supaya dia nggak pindah, kan gitu kan? Supaya dia nggak dibajak. Padahal kadang-kadang produktivitasnya tidak berbanding lurus dengan biayanya. Misalnya kita bangun orang gitu kan, orang itu ahli dalam asuransi kesehatan. Padahal perusahaan saya pialang reasuransi. Tapi karena for the sake of compliance, mau nggak mau kan saya mesti ambil orang ini. Saya ambil. Dia nggak berproduksi Pak di sini. Karena karena kenapa? Keahlian dia itu tidak sesuai sebenarnya dengan yang di sini. Dia mungkin cocok di tempat lain. Kan jadi begitu Pak. Ya menurut saya sih itu sih sebenarnya, itu yang sebenarnya menurut saya bilang tanggalkan beban itu bukan berarti kemudian kita nggak mau ikut sama sekali. Teknisnya sebenarnya adalah kita akan mereview ulang seluruh proses itu, kemudian kita akan mencoba menegosiasi ulang segala bentuk kesepakatan dengan asosiasi ataupun lembaga lain yang menjadi penyedia dan counterpart kita di sisi itu, di sisi tadi itu yang menjadi beban. Kita nggak akan membuarkan, nggak mungkin lah kita bukan itu. Coba pertama kita review lagi prosesnya kenapa susah ya gitu. Kedua, mungkin ada nggak proses-proses yang bisa
tidak dibikin susah lah, bisa diselesaikan dalam mesti 3 tahap, udahlah bisa 1 tahap selesai nggak? Udah 1 tahap aja gitu. Kemudian tadi kalau memang ada pembiayaan yang dikurangi, ya kita negosiasikan, gitu kan? Nah itu sih sebenarnya yang menurut saya soal beban. Nah soal halangan ada lagi. Halangan adalah kesulitan kita misalnya masuk ke wilayah-wilayah yang tadi itu Pak, seperti jadi wilayahnya distribusi yang lain. Contoh paling mudah lah misalnya asuransi kendaraan bermotor. Itu kan saat ini dikuasai oleh bukan dikuasai lah, kalimatnya hati-hati Pak, kalimat ini maksudnya itu ya didominasi oleh pembiayaan, ya kan, asuransi rumah misalnya itu kan didominasi langsung oleh perbankan, asuransi jiwa ya, itu kan semua dikuasai. Nah maksud saya kenapa enggak kemudian kalau emang ada halangan-halangannya ya coba kita negosiasikan aja, gitu. Intinya harus win-win karena kalau halangan dari luar Pak, ada juga aturan dari OJK misalnya, aturan dari Departemen Keuangan atau BUMN misalnya, atau BPD misalnya, ada kan bank pemerintah rakyat yang tidak mau menggunakan pialang, dilarang menggunakan pialang. Ini kenapa? Ini jangan-jangan kan masalah pemahaman aja ya. Nah itu sih Pak, sekali lagi polanya juga sama, kita coba review ulang dan kemudian kita negosiasikan ulang. Jadi kan kalau beban sekali lagi dari dalam industri, kalau halangan tuh berarti dari luar industri. Fokus saat ini nampaknya ke situ dulu Pak. Fokus awal 2 hal ini dulu. Jadi kita nggak muluk-muluk lah, nggak muluk-muluk yang lain. Memang ada lagi pilar berikutnya kalau saya bilang waktu itu tapi sampai belum sempat ngomong udah pemilihan. Jadi kalau gitu saya janji 1 aja, nggak usah 2 nanti kejar-kejar lagi, susah. Ya dari kejar. Tapi sebenarnya ada harapan sebenarnya tetap sama Pak. Kompetensi harus ditingkatkan ke wilayah yang belum kita jamah. Namun saya itu kan membesar Pak. Membesar adalah bebannya tinggalin dulu, halang-halangannya kita coba singkirkan dulu, kemudian kita memperbesar secara kompetensi di wilayah yang belum dijamah. Maksudnya gini, ya jangan main di properti terus, gitu. Misal contohnya, sebenarnya gini, saya tergerak sih Pak, maksudnya terusik sih sebenarnya dengan teman-teman yang insurtech. Mesti diakui, which is teman-teman insurtech itu oke menurut saya, sangat oke. Sebagian besar broker konvensional yang direct itu masih ribut di dalam ini Pak, soal komisi, soal itu dalam. Pada saat bersamaan ini ada insurtech, gitu ya, teman-teman di insurtech broker-broker digital ini sudah mikirin ekspansi ke luar negeri. Udah buka cabang di Vietnam, yang satu lagi berusaha buka cabang di Thailand. Ya ayo dong gitu. Maksud saya itu seharusnya jadi semangat sama-sama. Gitu loh, jangan, ya bukan jangan sih. Yang sini harus dijaga juga, tapi maksudnya jangan berantem di tempat yang itu aja gitu loh. Udah red ya Pak. Udah ocean, udah red ocean itu maksudnya. Tapi menurut saya kenapa nggak kita coba buka sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang ini contoh aja, bahwa nanti kalau orang yang skeptis bilang gimana caranya Bill, lu mau gimana? Emang gue bisa gitu kan? Nanti ada banyak cara. Kenapa nggak kita please pikirin sama-sama hari ini? Toh ada teman-teman yang lakukan itu loh. Ini bukan hal isapan jempol ya, maksudnya ada anggota Aparindo yang bekerja sama dengan platform seperti itu visinya udah ke sana loh ya. Kenapa nggak sebagian yang lain juga begitu? Itu contoh yang paling mudah, ya udah ke luar negeri ya. Sebenarnya ke daerah juga banyak Pak. Pialang asuransi itu kan basisnya cuma di Jakarta. Kita punya cabang di Jawa Timur. Sebelumnya kita juga punya cabang di Jawa Barat. Dan di Jawa Barat sampai tutup sana. Karena kegiatannya nampaknya nggak terlalu signifikan. Kenapa? Ya memang fokusnya di Jakarta. Nah berarti memang ada wilayah-wilayah yang mungkin kita belum jamah. Kemarin sih ada beberapa teman-teman yang kemudian akan jadi pengurus sudah memberikan masukan-masukan inisiatif untuk soal itu, untuk mengembangkan ke cabang ke daerah lain.